Kiblah Jati. Kampung Rosok. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Bahagia banget kita hari ini karena kita dihibur oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita. Dan memang hari ini kita berada di dalam suatu wilayah yang jauh dari wilayah kita sehari-hari. Kita tepatnya ada di ujung Sulawesi, bagian utara. Kalau Anda mengenal di peta kita, ada Sulawesi yang bentuknya seperti ini. Begini, lalu ini kakinya ini begini. Kita ada di sini, namanya Gorontalo. Ya, dari Gorontalo pun kita mengucapkan sama sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila dan bertuhan. Ucapannya, semoga makhluk di jagat raya seluruhnya, yang kelihatan, yang kecil, yang besar,
dan yang sedang dalam keadaan bahagia, damai, dan sejahtera. Itulah tujuan kita. Dan hari ini memang kita Dhamma TV dan Kiprah Jati digotong oleh adik-adik ke Gorontalo, karena Gorontalo adalah juga wilayah kita. Kita heran atas permintaan adik-adik. Adik-adik tidak merasa sebagai suku, tapi suku bangsa. Karena yang namanya bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku. Jadi tidak ada Jawa, tidak ada Gorontalo, tidak ada Madura, tidak ada Dayak. Semua adalah bangsa Indonesia. Dan saya melihat adik-adik yang muda-muda Gorontalo jauh lebih nasionalismenya tinggi daripada kita. Terima kasih. Dan mengingat Gorontalo dan Pulau Jawa itu memang agak jauh, adik-adik pinter juga supaya efektif, tidak ngantri pesawat terbang, tidak ngantri kapal untuk pergi ke sana yang berjalan berhari-hari. Cukup kita Gorontalo dipindah, tepatnya kita berada di tengah-tengah kampus, 2 kampus, di sini tengah ada kampus Universitas Brawijaya, ada Muhammadiyah, ada Universitas Islam, ada Gayatri, ada Unitri dan lain sebagainya, ada Universitas Islam Indonesia di Malang ini, negeri di Malang ini, dan kita tepatnya di Jalan Gajah Yana. Ya, demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan memang kalau kita bicara tentang bangsa, mungkin umur kita di sambung 7 itu masih kurang. Tidak ada Gorontalo, tidak ada Jawa, tadi saya katakan seperti itu. Artinya bahwa semua adalah milik kita. Oleh karena itu Indonesia mengenal budaya nasional Indonesia. Apakah budaya nasional itu? Budaya nasional adalah budaya yang dimiliki oleh daerah-daerah atau kearifan lokal itu. Jadi kalau masih bilang ini loh budaya Jawa, berarti belum nasional. Ini loh budaya Gorontalo, berarti belum nasional. Ini loh Sunda, itu berarti belum. Kalau sudah bicara ini loh orang Indonesia yang kebetulan Gorontalo, ini loh orang Indonesia yang kebetulan Jawa. Nah, itulah baru kita damai. Dan para hadirin, para penonton hari ini Dhamma TV, hari ini akan kita beri kesempatan kepada kedua narasumber. Kami mulai saja dari Mas Zakir, ya. Monggo kenalkan dulu sebenarnya Anda mempunyai himpunan ini, filosofisnya apa, targetnya kemana? Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dhamma TV, ya, Dhamma TV yang telah mensponsori acara kita pada sore hari ini. Kemudian kepada Kiprah Jati yang sama-sama untuk hari ini mensukseskan acara kita. Terus kepada Bapak Ki Jati, ya? Jati, ya, Bapak Ki Jati yang hari ini selaku moderator atau yang memimpin acara ini. Kemudian kepada pengurus himpunan mahasiswa Gorontalo untuk wilayah Malang yang hari ini kebetulan pengurusnya hadir, ya, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Jeffrey Mateka beserta Saudara Andi, ya. Saya lebih manggilnya dengan sebutan akrab aja, ya, biar lebih ringan gitu. Saya sendiri, perkenalkan saya sendiri namanya Jakir, singkat aja Jakir, nggak ada buntutnya, nggak ada ekor-ekornya, simpel aja sih. Kita sendiri itu dalam rangka kita memperkenalkan budaya kita untuk masyarakat Gorontalo, bahwa kepada kalangan masyarakat yang berada di daerah lain, bahwa ini loh sebenarnya provinsi Gorontalo, budaya Gorontalo ini seperti ini. Seperti yang telah kita saksikan tadi, itu merupakan tarian saronde, ya. Saronde biasa ditampilkan pada acara pernikahan nanti. Pernikahan itu dibawakan oleh para penari yang dari keluarga itu sendiri. Mungkin demikian dari saya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Jadi itu betul Mas Jakir. Lalu yang kedua Mas Andi, ya. Ya, terima kasih. Nah, kami lanjutkan Mas Andi. Cek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam cinta dan keadilan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Afandi. Panggilannya tetap sama Pak, nama saya Andi. Selaku Sekretaris Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Cabang Malang. Sekali lagi berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dama TV. Terima kasih. Kemudian acara Kiprah Jati yang sudah memfasilitasi teman-teman HPMIG Cabang Malang. Kemudian para saudara-saudara kita Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Cabang Malang, selamat dari saya. Kemudian ada ketambahan saudara baru dari kita Kiprah Jati, yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Malinau. Salam kenal dari saya. Ya. Karena yang saya hormati Ki Jati dan sahabat saya, keluarga kita yang kita percayai, yang bisa dianggap pakar, pengurus penelitian, pengembangan, pelestarian seni dan budaya HPMIG Cabang Malang. Berbicara tadi masalah budaya, sekilas sudah digambarkan dengan saudara Jakir. Kalau saya lebih kepada bagaimana pergerakan kawan-kawan HPMIG di Kota Malang gitu loh. Ya, kalau bisa dibilang hanya ada 2 kata Ki Jati. Kawan-kawan HPMIG ini pergerakannya sangat-sangat unpredictable dan unbelievable. Kenapa? Kenapa unbelievable? Karena memang dulu doktrinnya dari orang tua kita dan para atasan-atasan kita, Anda kuliah di Malang, kuliah di Jawa, khususnya di kandang singa ini, nggak perlu ngapa-ngapain. Anda belajar, setelah belajar Anda sukses, setelah mendapatkan S1, sarjana segala macam sekolah, selesai Anda pulang, bangun kota Anda. Tapi enggak. Kawan-kawan datang di sini justru lebih mengimprovisasi dan mengeksplorasi kemampuan-kemampuan mereka dari minat dan bakat, dari aspirasi-aspirasi yang tidak difasilitasi di daerah seperti itu. Karena memang daerah kita sadar gitu. Karena emang di daerah kita sadar bahwa daerah kita masih daerah yang berkembang, menuju berkembang. Segala fasilitas semua tidak terakomodir khususnya dari birokrat kepada anak-anak muda seperti kita. Nah, di Kota Malang kita mendapatkan itu, entah itu minat bakat musik, seni tari, dan berbagai macam komunitas-komunitas yang bisa merealisasikan aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan HPMIG ini, Ki Jati, seperti itu. Dan di HPMIG sendiri itu membawahi ada salam hormat, di sini ada Ketua Umum kita, Saudara Jeffrey Mateka. Kemudian, ya, kemudian di ketataran pengurusan kita itu ada yang namanya P3AO, Penelitian Pengembangan dan Pembinaan Anggota Organisasi. Sama dengan gerakan-gerakan yang ada di intrakampus lainnya, tidak jauh beda. Kemudian ada ekonomi kewirausahaan, bergerak untuk kemandirian finansial terhadap organisasi kita gitu. Jadi kita tidak tergantung dengan birokrat yang sudah menaungi kita seperti itu. Kemudian ada yang namanya peningkatan hubungan masyarakat untuk menjaga stabilitas pergerakan pengkaderan dan politik di lingkungan ini, di Kota Malang khususnya Jawa Timur, seperti itu, Ki Jati. Ada pertanyaan Mas, saya kalau nggak salah, kalau ucapannya salah maaf ya. Kalau nggak salah di Gorontalo itu ada filosofis, moto yang bunyinya itu dulu limo, lapa halo, itu apa itu? Dulu limo lapalo itu merupakan budaya kita, tapi kita masyarakat Gorontalo itu lebih lebih mengenal atau lebih spesifikasinya itu dengan sebutan adat bersendikan sara bersendikan kitabullah, yaitu yang berarti adat kita itu berpatokan kepada kitabullah, yaitu Al-Quran itu sendiri, sementara syara dan kehidupan sehari-hari itu berpatokan pada kitab itu sendiri. Kemarin ketika saya bergaul di Malang ini, asumsi yang terjadi ke saya itu berbeda gitu loh. Jadi kemarin sempat saya bekerja di salah satu usaha yang kecil-kecilan gitu kan. Terus orang-orang tuh mengenal saya, kamu siapa gitu kan? Oh, aku Jakir gitu kan. Saya sampaikan, saya Jakir. Kamu asalnya dari selatan ya? Loh bukan. Kan gitu. Orang itu mikirnya jadi orang selatan. Jadi kalau kiblat melihat orang Gorontalo itu sepenuhnya jangan melihat ke saya gitu loh. Karena dandanan saya kayak orang selatan, tapi sebenarnya Gorontalo itu punya wilayah sendiri, punya provinsi sendiri, dan kita punya akulturasi budaya tersendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagaimanapun, dimanapun, apapun, Gorontalo adalah milik Indonesia dan Gorontalo adalah Indonesia. Gorontalo seluas kurang lebih sekitar 11
1.900 km sekian kurang lebih, penduduknya kira-kira sekitar 1.050.000 sekian penduduknya, dan Gorontalo termasuk provinsi kita yang ke-32. Nah, kita masih akan mengenal lebih jauh saudara-saudara kita yang ada di Gorontalo. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Monga binde binde bilu hutan timidu bele dilata motolawa. Monga binde binde bilu hutan timidu bele dilata motolawa. Kolonel ya. Ya. Dia luto ueo binde bilu hutan binde bilu hutan timidu bele dilata motolawa. Monga binde binde bilu hutan timidu bele dilata motolawa. Binde bilu hutan dia luto ueo binde bilu hutan eboto Gorontalo. Ya. Adik-adik yang saya cintai, memang hidup rukun itu adalah membahagiakan. Kita mempunyai satu benua, dulu disewakan milik orang Sulawesi itu benua itu. Datanya ada di kerajaan-kerajaan lama. Akhirnya wilayah itu disewa untuk membuat penjara orang-orang yang mendapat hukuman kriminal atau perdata atau pidana di negerinya. Lama-lama benua itu menjadi salah satu wilayah negara yang kecil dari Eropa sana. Itu suatu contoh bahwa salah satu suku lama-kelamaan kalau tidak menyatu dengan yang lainnya menjadi suku bangsa, akhirnya juga seperti itu. Kita yang tua-tua ini merasa gembira, adik-adik ceria-ceria. Istilah sekarang dugem, dunia gembira. Gembira memang harus, adik-adik tidak perlu susah seperti yang tua-tua. Biar yang tua-tua saya susah, adik-adik harus gembira. Dengan catatan, terus gayung bersambut kerukunan. Seperti rantai-rantai di Garuda Pancasila. Saya orang Indonesia yang beragama Islam ya. Saya orang Indonesia yang beragama Nasrani. Saya orang Indonesia yang beragama Buddha, Hindu dan sebagainya. Jangan dibalik. Saya adalah Islam yang di Indonesia. Saya adalah Nasrani yang di Indonesia. Hancur Indonesia nanti kalau seperti itu ya. Inilah untungnya kita punya ideologi yang namanya Pancasila. Nah, ini waktunya adik-adik menyuarakan tentang Gorontalo. Ayo, ini. Nah, ini. Monggo, ini. Baiklah, terima kasih. Saya mau tanya ya, lebih spesifik ke HPMIG sendiri. Itu bisa nggak diceritakan sejarah daripada HPMIG itu sendiri bagaimana, terus kiprahnya di Malang itu bagaimana, dan program-program kedepannya yang bakal dijalankan itu seperti apa? Biar nanti teman-teman yang masih mahasiswa baru yang akan datang ataupun teman-teman yang di sini yang sebelumnya belum tahu itu bisa tahu dan bisa ikut join dan ikut bekerja sama dalam membangun HPMIG itu sendiri di Malang. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Yang lainnya, ayo yang lainnya terus. Oke, monggo silakan, Dik. Nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah arah pergerakan dari HPMIG sendiri seperti itu. Maksudnya dalam bidang budaya apa saja yang sudah dilakukan? Kan kalau saya pernah mendengar ya katanya pernah mengadakan festival budaya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus juga, ini tuntutan ya. Memang budaya itu penting. Apapun kitabnya, entah itu buku tentang ekonomi, tentang politik, tentang teknologi, tentang eksak dan non-eksak. Tujuannya entoh manusia itu supaya berbudaya. Ilmu pengetahuan itu memacu pikiran kita, supaya pikiran kita itu tertata dengan baik dan rasional. Jadi kalau sudah berbudaya,
targetnya itu hidup yang indah, aman, damai, sejahtera. Nah, inilah tugas adik-adik yang akan menjemput masa depan, harus bersuara. Apa? Pemberontakan di dalam hatinya. Hati yang berontak ya, supaya pikiran kita menjadi lebih cemerlang dan lebih maju. Ayo, gelang satu lagi, siapa? Monggo, ayo Dek, nih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau saya tanyakan mungkin dari pembicara bisa menjelaskan tentang keadaan Gorontalo saat ini agar teman-teman kami yang ada di rantau itu bisa tahu perkembangan Gorontalo saat ini, dan teman-teman dari Malinau ya. Malinau bisa mengetahui keadaan Gorontalo saat ini. Gorontalo itu seperti apa, produksinya apa gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang jenius. Saya istilahkan pertanyaan yang jenius. Tadi adik-adik bertanya, sebenarnya kita itu dalam posisi yang di mana dan bagaimana secara kemasyarakatan, itu bagus nih. Monggo, jawab dulu Mas, nanti yang belum anu saya tambahin. Nggih. Dari Mas Anu dulu, Fikri nggih. Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Berbicara masalah sejarah dan pergerakan sampai saat ini, pertama di tahun 1965 kita flashback bahwa di Gorontalo, Kijati, di Gorontalo itu pendidikannya masih cenderung tidak bisa mengimbangi dengan pendidikan yang ada di Jawa dan sekitarnya. Jawa Barat, Jawa Timur, dan ibu kota dan sekitarnya, seperti itu. Maka dengan itu bahwasanya inisiatif dari para leluhur-leluhur kita, silakan Anda merantau ke Jawa, cari ilmu sebanyak-banyaknya, berikan sebuah investasi untuk jenjang karir Anda, dan silakan Anda pulang, terserah Anda untuk membangun daerah Anda, seperti itu. Maka di zaman itu pun semangat bersama terjalin untuk sesama anak muda untuk berangkat ke Jawa khususnya. Banyak yang di Surabaya, di Malang, Bandung, Jogja, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian, nah, saking banyaknya pemuda-pemuda ini yang merantau untuk menuntut ilmu, maka di situ pula menjadi salah satu inisiator untuk membentuk bahwasanya kita harus bentuk komunitas agar menjalin persaudaraan, terus melestarikan budaya dan tidak meninggalkan, walaupun kita sudah lama tinggal di Jawa menuntut ilmu, kita tidak akan meninggalkan kultur yang sudah kita bangun selama ini, seperti itu. Maka saat itu pula tercetus namanya bahwa kita membentuk himpunan. Waktu itu masih himpunan ini terbentuk karena mengambil dari salah satu himpunan mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia, seperti itu. Karena fungsionaris, aktivis-aktivis yang di kampus waktu itu dari Gorontalo itu berafiliasi dari himpunan tersebut. Kemudian membentuk ini, ADART, konstitusi segala macam itu sama persis dengan organisasi kita, seperti itu. Tapi dengan ideologi dan budaya yang berbeda, maka agak membedakan kita dengan himpunan tersebut. Kemandirian pun terlihat jelas sampai sekarang. Sampai akhirnya membentuk himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo, cabang misalnya ada yang di Malang, cabang Malang, Surabaya, Bandung, Jogja, Semarang, dan sekarang ada 16 cabang. Dan 3 persiapan itu di Kaltim, di Depok, dan di Bogor sudah terbentuk seperti itu. Dan kemudian membentuk secara struktural juga membentuk yang namanya pengurus besar nasional. Jadi ada himpunan-himpunan cabang, kemudian tataran atasnya ada PB, PBH, PMIG. Karena berbicara masalah kenapa harus menjadi ada organisasi sentral? Karena untuk bisa memudahkan koordinasi dan untuk mengayomi kebutuhan-kebutuhan yang ada di berbagai macam cabang. Yaitu kita meminta, karena banyak orang Gorontalo yang sudah kita anggap berhasil di pusat kota. Makanya saya bilang unpredictable, unbelievable. Iya, karena orang Gorontalo bertandang itu menjadi orang kepercayaan di kandang orang, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aduh, yang tua ini bangga kalau anak-anak kita yang muda itu tegar-tegar dan kuat-kuat. Pikirannya jujur, pikirannya tanpa rekayasa otak, lahir dari sanubari. Dan itu untuk kita, masa depan bangsa, meskipun bersuara dari satu pelosok titik kecil di antara Nusantara ini.
Para penonton Dama TV yang kami muliakan, anak-anak kita, adik-adik kita semakin menarik di hati kita. Jangan kemana-mana, masih dalam malam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Longkah bila huidio bone dutu lalio limutu bulalo lio amani taulio ulong daloma yakin akan cintamu, yakinkan segalanya, perlahan dan pasti tentukan melangkah menuju damai jiwa. Kelihatannya kita masih belum puas mendengar apa, siapa, bagaimana, kemana Gorontalo. Oleh karena itu Mas Andi kami persilakan untuk nambahin yang tadi kurang. Terima kasih lagi atas kesempatannya Ki. Ada dua hal tadi yang belum terjawab karena beberapa program yang akan dilaksanakan itu selama ini tetap ada program kita hanya satu yang kita akan pertahankan sampai seterusnya gitu loh. Ada masalah pengkaderan gitu loh. Ketika pengkaderan kita bisa kunci dan kita bisa menjadi pokok kita, maka yang lain pun akan mengikuti seperti itu. Contohnya apa? Untuk melestarikan budaya-budaya kita biar dikenal oleh warga Malang, kemarin tahun 2012 HPMIG Cabang Malang beserta kawan-kawan yang ada di depan ini itu mengadakan sebuah acara yang namanya GOL, Gorontalo Art Culture seperti itu. Jadi mengenalkan bagaimana budaya kita dari adat perkawinan misalnya, kemudian dengan bagaimana masakan-masakan, hidangan-hidangan yang menjadi selera para masyarakat Gorontalo seperti itu. Jadi kalau ditanyakan bagaimana cara melestarikan kita kemarin sudah melakukan itu di tahun 2012 khususnya di tempatnya di Pasar Minggu. Pasar Minggu ada nama Gorontalo Art Culture seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman terhadap masyarakat luas bahwa ini daerah kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mas Fikri silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Jati. Oke, untuk pertanyaan bagaimana sih keadaan Gorontalo saat ini? Apa yang terjadi di Gorontalo saat ini ya? Pertanyaannya seperti itu tadi. Gambaran kemarin kalau ketika saya berada di Gorontalo, nah itu yang sekarang sementara di galakan, yang sementara di pacu perkembangannya yaitu tentang pendidikan. Nah di sana pendidikan itu diusahakan sedemikian rupa supaya masyarakat Gorontalo yang khususnya wajib menimba ilmu itu dapat menyelesaikan keinginannya atau sampai dengan tamatan SMA itu diberikan biaya free atau gratis seperti itu. Jadi untuk sekarang seperti itu. Kemudian untuk wilayah untuk pendapatan kita yang lebih kita fokuskan untuk di Gorontalo itu sendiri jagung, yaitu jagung itu telah dirintis kemudian kembali dilanjutkan dengan sedemikian rupa seperti itu. Kemudian untuk perkembangan budaya yang ada di Gorontalo sesuai informasi yang saya terima tadi itu bahwa kita di sana telah mencanakan bahwa pakaian adat Gorontalo itu kerawang telah menjadi pakaian khas untuk setiap pendidikan. Jadi contohnya salah satunya itu dari SMP 2 Limboto itu mereka telah mencanakan bahwasanya setiap hari Jumat itu wajib menggunakan pakaian terawang. Nah contohnya pakaian itu seperti yang kita lihat, tapi ini bentuk secara apa ya, bentuknya untuk yang resminya seperti ini yang biasa digunakan oleh para
pemangku adat atau para tamu yang ketika berkunjung di daerah kita itu sendiri. Kemudian untuk penggalangan yang terjadi di Gorontalo selanjutnya, itu kita lihat lagi perkembangannya seperti apa dan sambil kita lihat informasi terbaru seperti apa. Jadi demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, sekarang tibalah saatnya adik-adik di Kiprah Jati ini selalu ada seseorang yang selalu melihat secara filosofis semua permasalahan. Hari ini judulnya Mengenal Daerah, Mencintai Bangsa. Lah, ini saudara saya Ki Indarwanto ini, monggo nuwun sewu ya, tepuk tangan untuk Ki Indarwanto. Pemirsa Dama TV, ketika kita berbicara tentang budaya, kemudian anak-anak kita tadi menyebutnya dengan sarak bersendikan adat. Di sini kalau kita mengenal Gorontalo, maka salah satu Gorontalo ini adalah Indonesia yang lebih banyak dihuni oleh orang-orang Islam. Pada saat seperti itu kita ingat sebuah kata bijak, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu. Jadi Tuhan menitahkan kita ini terlahir dari satu orang, kemudian dilahirkan menjadi dua orang, dan dari dua orang inilah beranak pinak, bersuku, berbangsa. Jadi kalau Ki Jati tadi menyebutkan bersuku bangsa, ini supaya ada ikatan batin, ini yang paling utama, ikatan rasa. Ketika ada ikatan rasa dan anak-anak atau adik-adik mahasiswa diminta oleh orang tuanya untuk pergi ke Jawa, Jawa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pulau, sedangkan yang dimaksud Ki Jati Jawa adalah rasa kebangsaan Jawa Dwipa. Karena itu anak-anak tidak pernah beranjak dari Jawa Dwipa itu sendiri. Dan Gorontalo serta Jawa ini adalah satu kesatuan tunggal dalam ikatan atau rengkuhan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena itu satu hal yang paling dibutuhkan oleh Gorontalo adalah tidak saja apresiasi mahasiswa Gorontalo yang ada di Malang kemudian menawarkan budaya Gorontalo, tetapi lebih dari itu anak-anak harus merasa atau adik-adik mahasiswa harus merasa terpanggil bahwasanya bumi Gorontalo menunggu kehadiran Anda, bumi Gorontalo menunggu kecerdikan Anda, bumi Gorontalo menunggu kepastian Anda pulang untuk memberikan sentuhan-sentuhan inovasi. Salah satunya jagung. Ada baiknya jagung diberikan sentuhan-sentuhan yang memiliki nilai empiris ilmiah. Karena itu jika jagung yang mendapatkan sentuhan inovasi dari adik-adik mahasiswa nanti bisa ditawarkan ke dunia bahwa ini adalah salah satu makanan pokok yang perlu, yang butuh untuk tubuh kita, maka Gorontalo tidak saja dikenal budaya dengan tari, kemudian dengan varian-varian bajunya, tetapi juga varian-varian dari makanan yang bersumber dari bumi Gorontalo. Dengan varian-varian yang bersumber dari bumi Gorontalo ini, harapannya Gorontalo nanti makin hari makin didekati oleh saudara-saudara kita dari mancanegara, sehingga daya tawar lebih tinggi. Kemudian kalau daya tawar tinggi, maka tidak saja investasi yang datang ke bumi Gorontalo, tetapi juga tingkat kecerdasan masyarakat Gorontalo dengan proses asimilasinya bisa lebih ditingkatkan. Saya kira sementara itu Ki Jati. Iya, terima kasih. Dan mohon dengan hormat kita didatangi dua artis Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Tolong sumbangkan
sedikit-sedikit pikiran untuk adik-adik kita, Mas. Monggo, kami persilakan. Baik, terima kasih Ki Jadi. Selamat sore pemirsa Dhamma TV di rumah. Kalau saya tadi mengamati mulai dari awal, terus terang aja saya sangat bangga melihat adik-adik semuanya bahwa meskipun Anda jauh dari Gorontalo dan sampai di bumi Arema, tetapi Anda tidak melupakan jati diri Anda sebagai masyarakat dari Gorontalo, terbukti dengan tarian, dengan budaya yang Anda bawa ke sini. Karena apa? Karena pada saat ini banyak sekali teman-teman kita, generasi anak-anak muda, nama-namanya yang sudah mulai alergi dengan nilai-nilai tradisi. Kalau buat saya, boleh kita mempelajari budaya asing, tetapi tetap kita harus mencintai budaya kita sendiri. Dan itu sudah diperlihatkan dengan adik-adik tadi. Maka daripada itu, dalam kesempatan ini kami menawarkan, karena kami dari Parvi, saya kira masih banyak kesenian atau mungkin nilai-nilai tradisi ataupun apa yang adik punya. Harapan saya bisa dituangkan di berita silolit ya, bisa berupa film atau film dokumenter atau apa. Masih banyak tokoh-tokoh di Gorontalo yang sampai saat ini yang cukup terkenal, begitu juga tradisi, kesenian maupun budaya yang ada di sana. Sebenarnya begitu Pak Jadi. Terima kasih. Dilanjutkan Mas Dimas. Terima kasih kepada Ki Jati dengan Ki Prajatinya. Perkenalkan, nama saya Ki Haji Mas Mansur di film Sang Kiai. Kebetulan saya nama Dimas Agus. Nah, kalau saya amati di narasumber bahwa Gorontalo itulah adalah sebuah provinsi yang budayanya Melayu Islam yang sangat kuat, dan di sana sangat terkenal dengan kekayaannya dan orang-orang pinternya. Saya rasa itu tokoh-tokohnya agama juga bagus-bagus. Nah, keresahan saya sekarang ini untuk Indonesia adalah ada 3 hal untuk menghancurkan bangsa kita ini. 1, menghilangkan budayanya, putuskan budayanya. 2, putuskan hubungannya dengan leluhur. 3, putuskan sejarahnya. Nah, kalau budaya kita sudah tahu, kita sudah digelontor dengan film-film dengan budaya-budaya asing yang ada di Indonesia, tapi kita tetap misalkan dengan cerita-cerita yang penokohan dari luar. Nah, untuk yang leluhur ini, menghilangkan dengan leluhur ini, putuskan hubungan leluhur, saya ini sangat prihatin. Karena apa? Sekarang lagi banyak tokoh-tokoh agama dari luar masuk ke Indonesia, membangga-banggakan tokoh-tokoh dari luar, menghapuskan tokoh-tokoh agama kita, tokoh Islam khususnya di Gorontalo, tokoh Islam itu kita dihapuskan. Misalkan kalau di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro, ada Cut Nyak-Din misalkan, itu dihilangkan tokoh-tokoh agama. Saya harapkan adik-adik yang dari Gorontalo, tolong jangan terpengaruh dengan ini tadi, jadi cara pemutusan hubungan ini tadi. Karena kalau putus hubungan dengan leluhur Anda secara budaya, secara agama, budaya Anda juga akan dihancurkan. Ini cara halus sekali. Jadi saya kemarin sudah menolak tokoh-tokoh orang yang mensiarkan agama tapi dengan cara-cara luar. Karena ini sangat halus yang kita nggak rasakan. Karena akan memporak-porandakan budaya kita. Dan saya rasa adik-adik lebih pintar, karena jangan sampai Anda datang ke Malang sini, pulang nanti membawa ilmu-ilmu terorisme ke sana, apa-apa ke sana, jadi kita malah sulit membendungnya. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Jadi. Terima kasih. Ya. Intinya Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dengan jiwa itulah kita menghargai, memberi peluang, negara memberi jalan, mengayomi, melindungi semua agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang ada. Bahkan sebelum agama lahir, negeri ini sudah memimpin dunia dengan peradaban yang begitu besar. Dicontohkan, diceritakan oleh Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj, saya kutip sedikit,
Beliau melihat alam kafiruna, manusia yang pada waktu hidupnya tidak karu-karuan, lewat alam arwah ke-7 tingkat, lalu jembatan Sirotol Mustaqim, lalu alam malakut, alamnya malaikat 7 tingkat, lalu alam lahut, alamnya yang maha kuasa, alam Gusti Allah. Apa komentar beliau Rasulullah pada waktu ke sana? Terkejut, loh di alam lahut kok banyak dihuni orang-orang purbakala yang belum mengenal agama. Artinya orang yang kelas pribadi spiritualismenya sudah pada kalau Islam tidak muslim tapi ke mukmin. Intinya kan seperti itu. Jadi negeri Pancasila ini memberi peluang dan memberi jalan yang bagus terhadap kepercayaan agama apapun, termasuk mayoritas orang Islam ini segeralah menjadi orang mukmin. Sehingga nasionalisme kita adalah taman sarinya internasionalisme. Kita melihat kita begitu gembira, begitu ceria, begitu damai. Karena Romanuka yang damai, yang sejuk, tidak punya rasa benci, tidak gampang suudon, dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sungguh sangat menarik bicara dengan jago-jago, baik putri atau putra dari Gorontalo. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Band kita dari Universitas Brawijaya menghibur kita hari ini, dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita tadi sudah mendengarkan semua isi hati dari adik-adik kita Gorontalo, dan adik-adik harus bangga punya Gorontalo. Gorontalo itu mempunyai pantai yang luas, laut di sana masih begitu amat segar. Sekedar tahu saja, semua ikan di muka bumi ini kalau pacaran di negeri kita, mulai dari ikan paus, ikan hiu, becalang, penyu, sampai ke udang, kalau pacaran rendezvous di negeri kita. Kalau negeri kita itu terdiri dari beribu-ribu pulau, dan sela-selanya kita ada di Katulistiwa. Sudah barang tentu uapan air dari lautan Teduh dan lautan Pasifik menguap keras. Nah, membuat air berjalan lancar. Uap udara juga begitu, ya. Udara yang menguap dari Australia, dari Asia begitu kuat sehingga udara kita menjadi segar. Itulah sebabnya di dalam kitab-kitab suci, entah Al-Qur'an, entah Injil, entah Tripitaka, entah Weda, menyebut surga itu apa? Ternyata adalah hidup kita yang realita ini. Di Al-Quran minimal ada 4 surat yang menyebut surga, antara lain surat Ibrahim. Dikatakan ya di sana, adapun di surga itu sebenarnya di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik. Nah, itu di Al-Quran. Di Injil itu lebih gamblang juga. Di surga itu sebenarnya di sana ada tanaman antara lain jahe, merica, dan di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, dan gemericik. Nah, coba bayangkan, negeri mana yang sekaya raya dengan negeri kita? Jadi hasil laut itu per tahun kurang lebih sekitar, hasil laut Republik Indonesia per tahun sekitar 12 miliar dolar. Ya, kenapa di sini begitu kaya dan dibutuhkan manusia sedunia? Jadi kalau orang Gorontalo adik-adik mengelola lautnya dengan bagus, pasti daripada beli udang di Pulau Jawa lebih baik pesen udang di Gorontalo.
Karena di sini sudah ada pabrik-pabrik yang polusinya sudah barang tentu kurang menyehatkan ikan. Jadi kalau dari Gorontalo tadi disarankan Ki Endarwanto ya, jawagungnya terkenal sehingga orang makan kriuk-kriuk inget Gorontalo ya. Suatu saat kan pengen ke sana daripada duitnya dibuang di luar, kan dibuang di dalam negeri aja. Ini anak-anak bangsa negeri putra ibu pertiwi semua. Ya, hidup Gorontalo. Nah, Mas, monggo silakan. Saran-saran apa, usulan apa? Ini ada session terakhir. Kami persilakan, monggo. Mana dulu? Ya, baiklah, untuk harapan kami terakhir ya, untuk diri saya pribadi itu mengharapkan bahwasanya supaya pengkotak-kotakan di antara kita bahwa ini golongan A, golongan B itu dihapuskan karena kita satu, karena pedoman bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, tapi dalam satu tujuan dan satu semangat. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik dan lebih sukses daripada saat ini. Mungkin demikian dari saya. Iya, terima kasih. Tadi sudah mendengar saran dari bapak-bapak tokoh-tokoh utama. Saran saya, negara ini terus berkembang. Itu bukan hanya para pendongeng-pendongeng dari luar yang masuk untuk memerangi pikiran anak-anak muda. Ya, negara ini berkembang bukan hanya pendongeng-pendongeng rekayasa yang memahami politik dan mempolitisir semuanya. Tapi negara ini berkembang karena adanya anak-anak muda seperti yang di hadapan saya, itu mempunyai niat dan semangat untuk mencintai bangsa dan melestarikan budaya. Terima kasih. Saya Rahmat Afandi. Assalamualaikum. Selamat sore. Iya, terima kasih. Sekedar tahu saja, kalau kita misalnya berangkat dari Surabaya, kalau uangnya sedikit naik kapal enggak apa-apa, ada Rinjani, ada kapal apa gitu. Kira-kira kalau ke Gorontalo di sini naik kapal sekitar 2 hari 1 malam kira-kira ya. Cukup ya kalau sampai di sana ya. Kita pengen berapa lama? 3 malam. Oh 3 hari 3 malam. Wah, malah cukup nikmat. Berarti kita bisa bisa melihat Indonesia ya. Suatu saat kita memang pengen pergi ke Gorontalo. Bagaimanapun ini bumi kita, bagaimanapun itu wilayah kita. Tidak ada saya, tidak ada aku, tidak ada kami, yang ada adalah kita, bangsa Indonesia ya. Terima kasih para penonton yang kami muliakan atas usul dari adik-adik yang kebetulan terhimpun di sini dan atas usul dari suku adat di Nusantara ini. Nanti mohon doa restunya tanggal 27 Juni sekaligus siapa yang datang nanti boleh, kita akan memperingati tahun Jawa Dwipa. Tahun Jawa Dwipa nanti umurnya 2874 tahun. Kita peringati di depan gedung Krida Budaya. Dari sanalah adik-adik kita akan mementaskan tari-tariannya. Mulai dari Aceh sampai ke Papua sana. Akan kita pentas bareng-bareng menunjukkan kepeloporan dan kerukunan. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 19 sore setel Dama TV atau streaming damatv.com ya. Itu bisa global dan sampai jumpa biasanya diulangi di hari Senin jam 12 siang. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, terima kasih perhatiannya. Masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya.